Perkenalkan, nama saya Rifika Laudava dengan NPM 2416011134. Perkenalkan, nama saya Dia Febrian Alunia Rizky dengan NPM 24011101. Halo, saya Misha Mutiara Dinda dengan NPM 2416011112. Perkenalkan, nama saya Gita Nuryani dengan NPM 2416011139. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Anggraini dengan NPM 2416011111. Tanah bukan sekedar hamparan bumi. Ia adalah sumber kehidupan, penghidupan, dan kedaulatan. Namun, di Indonesia tidak semua orang memiliki akses yang adil terhadap tanah. Inilah kenyataan yang masih kita hadapi, ketimpangan penguasaan tanah. Ketimpangan penguasaan tanah adalah ketika sebagian besar tanah hanya terkonsentrasi pada sedikit orang atau kelompok, sementara jutaan rakyat kecil kesulitan mendapatkan lahan untuk hidup. Ketimpangan ini bukan hanya masalah kepemilikan, tapi juga soal akses dan pemanfaatan. Artinya, ada petani yang tidak memiliki sawah untuk digarap, sementara korporasi besar bisa menguasai ribuan hektar. Ketidakadilan ini memicu masalah sosial, ekonomi, bahkan lingkungan. Di Indonesia, masalah ini sudah berlangsung sejak zaman kolonial, diperparah oleh sistem perkebunan serta konflik agraria yang terus berulang hingga hari ini. Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia merupakan masalah struktural yang sudah berlangsung lama. Sebagian besar lahan dikuasai oleh perusahaan besar, sementara petani kecil hanya memiliki sebidang sempit yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Banyak keluarga petani akhirnya terpaksa menjadi buruh di tanah orang lain, bahkan di tanah leluhur mereka sendiri. Kondisi ini membuat kesenjangan ekonomi semakin lebar dan melahirkan konflik agraria, di mana rakyat kecil sering kalah karena lemah hukum maupun ekonomi. Reforma agraria adalah upaya penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Tujuan utama reforma agraria adalah memberikan hak atas tanah kepada rakyat yang tidak atau belum memiliki tanah, serta memastikan bahwa tanah digunakan untuk kesejahteraan bersama. Pokok bahasan reforma agraria antara lain: 1. Redistribusi tanah kepada petani kecil dan masyarakat adat. 2. Legalisasi aset, yaitu pemberian sertifikat tanah. 3. Penyelesaian konflik agraria. Kemudian yang terakhir, pelindungan hukum atas hak-hak rakyat. Apa yang dimaksud dengan restrukturisasi penguasaan tanah? Ini adalah proses mengubah struktur kepemilikan tanah yang timpang menjadi lebih merata. Artinya, lahan yang dikuasai oleh korporasi besar atau negara dalam jumlah besar bisa didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti petani, nelayan, atau masyarakat adat. Untuk menjawab persoalan tersebut, reforma agraria hadir sebagai upaya membangun kembali keadilan dalam penguasaan tanah. Reforma ini bukan sekedar bagi-bagi lahan, melainkan strategi untuk memperbaiki struktur masyarakat. Pilar utamanya adalah redistribusi tanah bagi rakyat kecil serta legalisasi aset agar ada kepastian hukum. Namun, keberhasilan reforma
agraria juga ditentukan oleh akses modal, teknologi, dan pasar yang memungkinkan rakyat mengelola tanahnya secara produktif. Selain itu, reforma juga penting untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang banyak kehilangan tanah akibat kebijakan masa lalu. Reforma agraria di Indonesia bukanlah hal baru. Ia telah menjadi cita-cita sejak kemerdekaan. Pada tahun 1960, Indonesia menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi landasan hukum reforma agraria. Namun, pelaksanaannya tidak konsisten karena berbagai hambatan politik dan juga ekonomi. Ketimpangan penguasaan tanah bukan sekedar persoalan lahan, tapi persoalan keadilan. Reforma agraria adalah jalan menuju distribusi sumber daya yang lebih adil demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sudah saatnya kita kembali pada semangat konstitusi. Tanah, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.